Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film gangster. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang mengantar pesanan di sebuah klub karaoke. Wanita ini bernama Mei. Namun, mie yang mereka pesan sudah hancur karena kelamaan. Lalu, pria ini mengganggu Mei dan tiba-tiba ada seorang pria yang menolong Mei. Pria ini bernama Liung. Namun, Liung yang dipukul kepalanya dengan sebotol bir hingga berdarah. Setelah itu, ada seorang pria yang memukul kepala preman itu hingga pingsan. Pria ini bernama Abang Gos. Lalu, Abang Gos menyuruh Liung memukul preman itu dengan botol bir. Lalu, ada seorang pria yang datang dan mengajak Abang Gos berbicara. Pria ini bernama Abang Bill. Dan Mei yang meminta uang pesanannya, namun Liung yang berkata, akan kuberikan besok padamu, dan Mei pun pergi. Lalu Abang Bill yang ingin membeli tempat klub karaoke milik Abang Gos, namun Abang Gos tidak menjualnya. Lalu Abang Gos pun pergi. Setelah itu diperlihatkan Abang Gos dan kedua saudaranya yang sedang dipijat. Lalu datanglah Liung yang membicarakan tentang klub karaoke yang tak menghasilkan uang. Pagi harinya, Mei yang akan pergi ke tempat ayahnya dan tiba-tiba Liung pun datang dan memberikan uang pesanan. Lalu Mei yang mengajak Liung makan, namun Mei yang buru-buru pun pergi. Lalu diperlihatkan Liung yang sedang menelpon dan memberitahukan bahwa klub karaoke mereka menjadi kotor dengan banyaknya belalang. Setelah itu Liung yang pergi ke tempat bosnya Abang Gos. Abang Gos yang sedang sedih karena ibunya tidak mau bertemu dengan Abang Gos. Lalu diperlihatkan Mei yang tak mampu lagi bertahan dan ingin menjual toko ini. Setelah itu, Abang Gos dan saudaranya yang baru saja selesai dari pemakaman ibunya Abang Gos. Lalu Abang Gos turun dari mobil dan pergi ke warung kopi. Dan terjadilah keributan di mana saudaranya Abang Gos marah karena pelayan warung kopi membantingkan makanannya. Lalu Mei yang marah dan Abang Gos pun pergi. Tiba-tiba Mei yang memberikan minuman asin mandarin untuk Abang Gos. Lalu ketika Abang Gos meminumnya, ia tersenyum. Malam harinya di mana Abang Gos dan Liung yang berada di tempat karaoke dan datanglah seorang cewek cantik yang mengajak Abang Gos nonton konser. Dan datang lagi seorang cewek yang mengajak nonton konser. Namun Abang Gos yang sedang letih dan mengantuk. Lalu Abang Gos mengajak mereka bertiga pulang lalu tidur bersama. Namun mereka malah pergi. Setelah itu Liung yang membeli sebuah rokok dan Liung melihat permen. Lalu diperlihatkan Abang Gos yang sedang membantu Mei dan Abang Gos membantu menulis daftar makanan. Lalu Liung yang melihatnya menjadi cemburu dan pergi dengan membawa sebuah permen. Setelah itu Abang Gos mengantar Mei pulang. Lalu Abang Gos yang baru datang ditanya oleh detektif atas kekacauan ini. Setelah itu diperlihatkan Abang Gos datang menemui Mei dan membantu Mei membersihkan lantai. Lalu Abang Gos mengajak Mei minum dan mereka bermain lempar bola dan minum. Lalu Mei yang tidak lagi ingin bermain karena Mei kalah terus dan Mei meminta Abang Gos menjadi seperti ayahnya yang selalu mendukungnya. Lalu Mei yang tertidur di kursi
Di pagi harinya, Abang Gos memberikan bunga kepada Mei, dan tiba-tiba Liung pun datang, dan Abang Gos bertanya kepada Liung, apakah dia pantas dijadikan pacar. Namun Liung yang diam saja. Mei yang sedang belanja dan diikuti oleh Abang Gos dan saudaranya. Lalu kedua saudaranya mengambil belanjaan Mei untuk dibawakan. Namun Mei yang malah pergi. Lalu Abang Gos yang mengejar Mei, dan Mei meminta belanjaannya, atau kau antarkan ke warung karena koki sudah menunggu. Lalu kedua saudaranya Abang Gos akan mengantarkan dalam waktu 3 menit. Malamnya Abang Gos yang sedang berlari di lapangan futsal. Lalu Liung yang berkata, kau sudah lari selama 1 jam, dan menyuruh Abang Gos istirahat. Pagi harinya ada seorang anak yang datang, dan Mei yang berkata, kenapa lama sekali antar sarapan? Namun anak remaja ini yang sudah lelah, dan datanglah Abang Gos dengan saudara-saudaranya. Lalu saudaranya Abang Gos menyuruh anak ini meminta maaf kepada adiknya. Namun Mei yang berkata, aku bukan adiknya. Lalu Abang Gos berbicara pada Mei tentang warung kopi yang ada kekurangan tenaga kerja, dan Abang Gos mempunyai saudara-saudaranya yang banyak dan mereka akan membantunya. Namun Mei yang tak sanggup membayar pekerjaan. Namun Abang Gos yang berkata ini gratis. Lalu tiba-tiba Abang Bill pun datang dan ingin membeli warung kopi. Namun Mei yang tak ingin pindah dan menyuruh Abang Bill temui tuan tanahnya, dan Abang Bill menanyakan Abang Gos. Namun Abang Gos berkata sewaannya belum habis. Lalu Abang Bill pun pergi, dan ketiga saudara Abang Gos yang sudah pakai seragam dan akan membantu Paman Kwan. Setelah itu Liung yang sedang menendang-nendang bola, dan kedua saudara Abang Gos yang sedang merokok tapi dilarang oleh Mei. Lalu Paman Kwan yang menyajikan makanan, namun saudara Abang Gos berkata, kue nanas itu hidangan khusus warung kopi yang harus disajikan. Namun Paman Kwan yang berkata, siapa yang akan membuat kue nanas? Lalu kedua saudara Abang Gos membuat kue nanas, namun kuenya tidak enak. Lalu kedua saudaranya Abang Gos pergi ke tempat chef dan bertanya apakah rahasianya membuat bun nanas. Lalu mereka membuat kue nanas, dan kue nanas kali ini rasanya enak. Pagi harinya Mei yang ditelepon oleh mantan istrinya Abang Gos yang mengajak Mei makan malam. Lalu Abang Gos yang sedang menelpon Liung, dan tiba-tiba Liung pun datang, dan mereka pergi ke rumah mantan istrinya Abang Gos dan Mei yang sedang membantu memasak. Lalu mereka makan malam bersama dan mereka berfoto. Ketika sedang makan, Mei yang berkata kepada Abang Gos bahwa aku tak menyukaimu karena Mei suka pada orang lain. Lalu ketika mereka pulang, Mei turun di pinggir jalan. Setelah itu Liung yang pergi ke tempat Abang Gos, dan Abang Gos menyuruh Liung mencari Mei, dan Liung menelpon Mei bahwa Liung akan menemuinya. Ketika di perjalanan, mobil Liung ditabrak oleh mobil truk. Lalu ada seseorang yang menujah Liung hingga tewas, dan diperlihatkan Liung yang berada di rumah sakit dalam keadaan sudah tewas. Lalu datanglah detektif, dan Abang Gos menyuruh detektif menangkap pelakunya. Dan tiba-tiba datanglah Abang Bill, dan Abang Gos marah, dan Abang Bill disuruh pergi oleh detektif. Lalu Abang Gos dan saudara-saudaranya yang berada di warung kopi, dan Mei berkata, kenapa tak jual saja warung kopi, karena Mei tidak ingin mengurusnya lagi. Pagi harinya Abang Gos membuatkan minuman jeruk
madu untuk Mei. Malamnya, Abang Gos yang berada di klub dan berbicara dengan Abang Tai, dan tiba-tiba Abang Bill pun datang. Lalu Abang Gos pergi, dan Abang Gos yang berkumpul dengan seseorang untuk membicarakan bisnis, namun mereka tidak setuju dan pergi. Setelah itu, ada detektif datang ke warung kopi yang menggeledah warung kopi karena ada informasi bahwa ada obat terlarang. Namun, ketika dicari tidak ada. Lalu, Abang Gos yang membuatkan sirup untuk Mei dan diperlihatkan Abang Gos yang mentandatangani sebuah surat. Lalu, Abang Gos yang melihat Mei dari kejauhan, lalu ia pun pergi. Dan Mei yang melihat sebuah nota potret diri, dan Mei pergi mengambil foto. Ternyata itu foto Abang Gos. Lalu Mei yang pergi terburu-buru, dan Mei lari dengan kedua saudaranya Abang Gos ke tempat detektif. Lalu mereka meminta bantuan kepada detektif untuk menemukan Abang Gos. Lalu mereka naik mobil dan melihat Abang Gos yang datang di kamera CCTV. Dan datanglah Abang Bill dengan anak buahnya, dan tiba-tiba Abang Gos ditujah. Lalu mereka melihat Abang Gos yang ditujah, dan Mei menyuruh detektif membantunya. Lalu kedua saudaranya Abang Gos turun dan membantu Abang Gos, dan terjadilah perkelahian. Dan Abang Bill yang berkata bahwa aku yang membunuh Leung, dan Abang Bill dipukul kepalanya dengan botol oleh Mei. Lalu polisi pun datang dan menangkap Abang Bill.